Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah SWT. Alhamdulillah kita panjatkan pujian dan syukur nikmat kita kehadirat Allah SWT atas berbagai karunia dan kenikmatan yang Allah telah limpahkan dan karuniakan kepada kita bersama keluarga. Semoga Allah tetap memeliharakannya dan selalu menambahkannya di hari-hari mendatang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk bermajlis ilmu melalui Zoom pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan mendiskusikan satu tema sejarah dan masa depan Bani Israel dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, sejarah Bani Israel, Yahudi dan Palestina telah Allah cantumkan di dalam Al-Quran dan dikuatkan dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara ringkas saya akan sampaikan terlebih dahulu terkait dengan siapa yang dimaksud dengan Bani Israel. Bani Israel berawal dari cucu Nabi Ibrahim alaihissalam yang bernama Yakub alaihissalam. Nabi Ibrahim punya dua putra, satu Ismail, kemudian yang kedua Ishak. Ishak mempunyai anak Yakub. Dan Yakub inilah yang kemudian dinamakan dari keturunannya Bani Israel. Ibrahim alaihissalam berasal dari negeri Babilonia, yakni di Irak saat ini. Pada tahun 2200 sebelum Masehi, yakni 2200 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Kemudian beliau berhijrah ke Hebron, yakni di Palestina, yang hingga meninggal di sana, di Hebron. Makam beliau, makam Nabi Ibrahim, makam putranya Ishak dan istrinya Siti Sarah, masih ada makamnya di Masjid Hebron, di area Palestina sana. Juga beliau sempat berhijrah ke Mekah dengan istri beliau yang bernama Hajar dan berputrakan Nabi Ismail alaihissalam yang merenovasi atau membangun Masjidil Haram. Di Hebron, Bapak Ibu sekalian, Nabi Ibrahim memperoleh putra dari istrinya yang bernama Sarah, bernama Ishak. Ishak menurunkan putra bernama Yakub, yakni Nabi Yakub alaihissalam. Dan Nabi Yakub ini memiliki putra sebanyak 12 orang laki-laki. Ya. 12 orang laki-laki, dua di antara 12 ini bersaudara, yaitu Nabi Yusuf dan Bunyamin. Kemudian 10 lagi itu dari satu ibu, 10 saudaranya yang memusuhi Nabi Yusuf alaihissalam, bahkan sempat berkeinginan untuk membunuhnya. Dan dari 12, dari 10
keturunan dari Nabi Yakub inilah yang kemudian disebut Bani Israel. Perjalanan sejarah Bani Israel, anak cucu dari keturunan Nabi Yakub yang 10 itu diawali dengan perseteruannya anak tersebut, jadi anak Nabi Yakub yang 10 yang ingin melenyapkan saudara tirinya yang bernama Yusuf. Bukan saudara tiri, saudara lain ibu. Bernama Nabi Yusuf. Karena kedengkian yang akhirnya justru Nabi Yusuf lah yang dipilih oleh Allah menjadi rasulnya. Kita insya Allah sama-sama telah pernah mendengar kisah Nabi Yusuf ini saat akan dibunuh oleh saudara-saudaranya sendiri sampai dimasukkan ke dalam sumur di tengah padang pasir. Tapi Allah menyelamatkannya dan justru merealisasikan mimpi yang Allah karuniakan kepada Yusuf saat kecilnya untuk menjadi raja di Mesir. Setelah Nabi Yusuf hijrah ke Mesir dan berhasil berkuasa atas kehendak Allah, maka kemudian keluarga Yakub atas permintaan Nabi Yusuf berhijrahlah mereka ke Mesir. Itu terjadi pada tahun 2000 sebelum Masehi. Sebelum kelahiran Nabi Isa. Tahun 2000 sebelum kelahiran Nabi Isa. Bani Israel kemudian beranak pinak hidup di Mesir selama 500 tahun. Hingga tahun 1500 sebelum Masehi, saat itu kekuasaan Mesir beralih kepada Firaun dan mereka sangat menindas kaum Bani Israel ini, yang kemudian Allah perintahkan Nabi Musa alaihissalam mendakwahi Bani Israel dan melepaskan dirinya dari kekejaman Firaun dan membebaskan Bani Israel keluar dari Mesir. Allah mengarahkannya ke negeri Palestina. Saat Nabi Musa berhasil membawa Bani Israel meninggalkan Mesir menyeberang Laut Merah, Allah Ta'ala berfirman mengabadikan peristiwa ini di dalam surat Yunus ayat ke-90 hingga 92. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan kami, yakni Allah, jadikan Bani Israel melintasi laut, yakni Laut Merah. Lalu mereka dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya yang hendak menganiaya dan menindas mereka. Nah, tetapi sebagaimana yang kita telah dapatkan pelajaran sejarah ini, ketika Nabi Musa dengan kaumnya, Bani Israel itu melewati Laut Merah, Fir'aun mengejar ke dasar Laut Merah yang telah dibelah oleh tongkat Musa itu. Tiba-tiba air itu kemudian mengalir kembali dan menenggelamkan Fir'aun beserta pasukannya, dan Fir'aun pun wafat. Dan terselamatkanlah Bani Israel dengan kepemimpinan Nabi Musa beserta Harun saat itu. Dalam pelarian Nabi Musa dengan kaumnya Bani Israel ini, dikisahkan dalam Al-Quran banyak pembangkangan Bani Israel. Ya. Dalam perjalanannya dengan Nabi Musa alaihissalam itu. Dimulai dari mereka tiba-tiba menyembah patung anak sapi. Ya, yang inisiasi dari seorang Bani Israel yang bernama Samiri. Dia menghadirkan membuat patung, kemudian menyuruh kaumnya menyembah patung anak sapi, dan kebanyakan mereka mengikuti ajakan Samiri ini. Padahal Nabi Musa alaihissalam beserta Nabi Harun yang menjaganya baru saja mendapatkan kemukjizatan terbelahnya Laut Merah. Mereka masih saja terpleset dan memenuhi ajakan Samiri yang menyuruhnya menyembah patung anak sapi. Ini pelanggaran berat yang terjadi pada kaum Nabi Musa alaihissalam saat itu.
Kemudian dalam perjalanan itu pula mereka kaumnya ini menantang Nabi Musa yang sudah menyelamatkannya itu, membimbingnya dengan tantangan, wahai Musa, bila benar Allah itu kuasa, tolong buktikan, turunkan hidangan dari langit. Nah, itu tantangan yang sebenarnya justru menghinakan. Karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan mereka sudah terbukti beberapa kali. Tapi mereka masih meminta diturunkannya hidangan dari langit. Kemudian Allah turunkan manna wassalwa. Ya, manna wassalwa. Allah turunkan berupa hidangan manisan dari langit dan burung-burung. Mbak nyuwun kompresan ro kapas, Mbak. Itu adalah bagian Kecolok. dari karunia Allah yang Allah ujikan kepada Bani Israel yang mengikuti Nabi Musa alaihissalam ini. Banyu es nggih? Dan ternyata juga sama di masa Nabi Isa alaihissalam, sebagian Bani Israel juga meminta Nabi Isa untuk menurunkan hidangan dari langit. Ya, menurunkan hidangan dari langit. Nabi Isa pun kemudian memohon kepada Allah, tapi Allah sampaikan, aku turunkan hidangan dari langit, tapi bila setelah hidangan itu turun ada yang tetap tidak meyakini engkau, maka aku akan azab dengan azab yang besar. Maka Allah turunkan pula pada Nabi Isa. Juga demikian Bani Israel. Kebanyakan mereka justru kemudian menolak. Ini pembangkangan-pembangkangan Bani Israel pada nabi-nabi terdahulu yang dikisahkan dalam Al-Quran. Kemudian juga mereka melalaikan ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Musa dan kaumnya. Hanya karena mereka diuji dengan banyaknya ikan di pantai. Mereka kemudian lebih suka ke pantai mencari ikan itu, mengabaikan amanah untuk beribadah. Nabi Musa pun kecewa terhadap mereka. Kemudian juga kisah perintah menyembelih sapi betina. Nabi Musa diperintah Allah, suruh kaummu menyembelih sapi betina 1 ekor saja. Tapi mereka berkilah, ya, nggak mau melihat dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengada-ngada. Sapi betina yang mana? Sudah diberi sapi betina, masih cari yang mana? Warnanya apa? Dan secara khusus sampai kemudian sapi betina yang berwarna kuning, yang tidak pernah dibuat membajak sawah, ya, yang tidak tua dan tidak muda. Jadi akhirnya Allah turunkan persyaratan-persyaratan yang mempersulit mereka, karena helah-helah mereka yang sebenarnya ingin tidak memenuhi dan mematuhi apa yang Allah dan Rasul-Nya saat itu perintahkan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, juga pembangkangan mereka Bani Israel atas perintah Allah agar mereka setelah lepas dari Laut Merah itu diselamatkan Allah dari kejaran Fir'aun, mereka oleh Allah diperintah masuk ke daerah Palestina. Akan tetapi mereka pun membangkang perintah Allah dan ajakan Musa ini. Mereka menolak untuk melanjutkan perjalanan ke negeri Palestina. Dengan penolakan yang digambarkan dalam Al-Quran cukup aneh dan pengecut. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat 21-26, saya nukilkan terjemahan dari rangkaian ayat Al-Ma'idah 21-26 untuk melihat bagaimana kepengecutan mereka dan keanehan mereka. Sudah diselamatkan oleh Nabi Musa dengan kemukjizatan yang besar. Laut Merah terbelah, terlihat oleh mata kepala mereka sendiri. Setelah mereka selamat, laut itu balik lagi dan menenggelamkan Fir'aun yang ada di belakang mereka dengan para pasukannya. Tapi mereka masih juga meragukan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah di antara ayat yang Allah sebutkan, hai kaumku, ini ajakan Nabi Musa kepada mereka. Masuklah ke tanah suci Palestina.
yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan jangan kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh. Maka kamu menjadi orang yang merugi. Diabadikan mereka berkata, wahai Musa, sesungguhnya dalam negeri itu ada orang-orang yang gagah perkasa. Sungguh kami sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar daripadanya. Jika mereka keluar daripadanya, pasti kami akan masuk. Berkatalah dua orang di antara orang yang takut kepada Allah, yakni berkata Nabi Musa beserta saudaranya Harun alaihissalam, serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu, yakni berikhtiarlah dulu, jangan menunggu, berikhtiarlah dulu menyerbu mereka. Maka bila kamu masukinya, niscaya kamu akan menang. Itulah yang Allah janjikan. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Apa yang disampaikan oleh Nabi Musa dan Harun kepada mereka ini dijawab oleh mereka dengan perkataan, wahai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya selagi mereka masih ada di dalamnya. Karena itu, pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Yakni Nabi Musa dan Harun disuruh berperang berdua saja bersama Tuhannya. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja. Nah, inilah kepongahan Bani Israel saat itu kepada Nabi dan Rasulnya Nabi Musa dan Harun yang Allah telah karuniakan kepadanya keselamatan dari kejaran Fir'aun dengan kemukjizatan terbelahnya Laut Merah. Tetapi setelah selamat dari kejaran Fir'aun, ungkapan mereka dalam merespon perintah Allah untuk memasuki kota Palestina itu dengan ungkapan menyuruh Nabi Musa dan Harun, pergilah kamu berdua ke Palestina bersama Tuhanmu. Berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk di sini saja. Nah, inilah yang diabadikan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ma'idah ayat 21-26. Bagaimana kepongahan mereka dalam merespon perintah Allah. Padahal kemukjizatan-kemukjizatan besar telah nampak dengan mata kepala mereka sendiri, tapi tetap mereka masih tidak meyakininya. Maka Nabi Musa berkata dalam ayat lanjutannya, ya Tuhanku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku Musa. Sebab itu, pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu. Sudah sejak itu Nabi Musa kemudian dipisahkan oleh Allah. Orang fasik itu tidak masuk ke Palestina. Mereka sebagaimana yang Allah sampaikan dalam ayat lanjutannya. Allah berfirman setelah Nabi Musa berdoa pisahkanlah kami dengan orang-orang fasik itu, Allah pun berfirman, jika demikian, maka sesungguhnya negeri itu, yakni negeri Palestina, diharamkan atas mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi. Maka janganlah kamu bersedih hati, wahai Musa, memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu dari kaumnya Bani Israel itu. Allah menyebutnya mereka orang yang fasik dan Allah haramkan mereka memasuki Palestina itu. Nah, makna tafsir 40 tahun adalah makna tentang panjangnya waktu. Mereka akan diharamkan masuk Palestina dalam waktu yang panjang. Ya, tidak harus tepat 40 tahun dalam penafsirannya. Dan dalam sejarah Bani Israel ini, setelah kejadian Nabi Musa tadi, Nabi Musa kemudian bersama saudaranya Nabi Harun dan keluarganya melanjutkan perjalanan sampai ke negeri Palestina di Yerusalem. Ya. Di Yerusalem mereka hidup, tapi karena mereka cuma berdua dan segelintir dengan keluarganya, Nabi Musa tidak bisa melawan kekuasaan saat itu yang sudah menguasai Palestina atau Yerusalem.
Sedangkan kaumnya akhirnya tidak masuk ke Palestina, Allah azab mereka ya dengan terkatung-katung di daerah padang pasir sebagai kelompok manusia yang nomaden saja, ya, pindah-pindah di padang pasir, tidak punya daerah tetap. Baru mereka masuk ke Palestina melalui kota Jericho di masa Nabi Yusak bin Nun. Dan seorang nabi sesudah Nabi Musa alaihissalam, sesudah Nabi Harun alaihissalam, di Palestina bernama Yusak bin Nun. Dia seorang nabi yang ada di Jericho. Di sanalah kemudian Nabi Yusak bin Nun ini mengambil mereka untuk masuk ke negeri itu. Kemudian pada masa tersebut muncullah kekuasaan Talut yang juga zalim, Jalut yang zalim, dan kemudian Allah karuniakan melalui doa dari Yusak bin Nun, seorang pemimpin yang memimpin Bani Israel waktu itu, yang namanya Talut, yang bisa mengalahkan Jalut. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Nabi mereka, yakni Yusak bin Nun, mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Mereka kaum Bani Israel menjawab, bagaimana Talut memerintah kami? Padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya. Sedangkan dia pun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak. Jadi mereka berorientasi pada kekayaan. Sebagai pemimpin, kalau menjadi pemimpin harus kaya. Ini yang diabadikan dalam Al-Quran. Kemudian Nabi Yusak bin Nun berkata, sesungguhnya Allah telah memilih rajamu Talut itu dan menganugerahkan ilmu yang luas kepada Talut dan tubuh yang perkasa. Ilmu lebih penting daripada kekayaan. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya. Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Dan mereka menolak kepemimpinan Talut itu, yang akhirnya dengan sedikit kaum mereka yang mengikuti ajakan Yusak bin Nun untuk menjadikan Talut sebagai pemimpin, dan Allah takdirkan Talut dapat mengalahkan Jalut, yang kemudian kepemimpinan berikutnya diambil alih oleh Nabi Daud. Nabi Daud yang mengambil alih kekuasaan saat itu menjadi raja. Dan dilanjutkan kemudian setelah Daud kepada putranya Nabi Sulaiman. Talut mengalahkan Jalut, raja yang zalim di Palestina. Kemudian tidak lama Talut berkuasa, meninggal dunia, digantikan oleh Nabi Daud alaihissalam menjadi raja di Palestina. Yang kemudian dilanjutkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam hingga abad ke-9 sebelum Masehi. 900 tahun sebelum Nabi Isa dilahirkan. Di masa Nabi Sulaiman, kota Yerusalem dibangun kembali, termasuk membangun tugu tempat ibadah yang dibangun pertama kali oleh Nabi Yakub alaihissalam, menjadi bangunan yang lebih besar, yakni Masjidil Aqsa. Ya. Renovasi Masjidil Aqsa dilakukan pada masa Nabi Sulaiman. Tetapi Masjid Aqsa sendiri pertama kali dibangun oleh Nabi Yakub. Adapun Bait Suci Masjidil Aqsa sendiri sebagai bangunan ibadah dibangun di masa Nabi Yakub. Sebagaimana baik dalam hadis disebutkan dan juga ternyata dalam kitab Kejadian di Bible, kitab Kejadian pasal 28 ayat 22 disebutkan di situ, Yakub berkata, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Nah, ini berkesesuaian dengan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dalam hadis disebutkan dari Abu Zal, beliau berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, masjid mana yang pertama kali dibangun? Nabi menjawab, Masjidil Haram, yaitu dibangun oleh Nabi Ibrahim beserta putranya Ismail. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, kemudian masjid mana? Nabi menjawab, kemudian Masjidil Aqsa. Abu Dhar bertanya lagi, berapa jarak antara keduanya? Nabi menjawab 40 tahun. Jadi Nabi Ibrahim beserta Ismail bangun terlebih dahulu Masjidil Haram. 40 tahun berikutnya cucu Nabi Ibrahim
yakni Nabi Yakub dari Ishak. Ya, putra Nabi Ibrahim adalah Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub inilah yang membangun pertama kali Masjidil Aqsa, yang kemudian direnovasi besar oleh Nabi Sulaiman yang saat itu menjadi raja di Palestina. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dalam kesejarahan ini, dari abad ke-9 sebelum Masehi hingga masa Rasul terakhir dari Bani Israel. Nah, Rasul terakhir Bani Israel itu adalah Rasul Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam. Itu Rasul Bani Israel yang diutus oleh Allah yang terakhir. Kemudian sampai zaman Rasulullah SAW, Bani Israel berada dalam kekuasaan kerajaan Assyria, Babilonia, hingga Romawi. Jadi mereka dalam kekuasaan raja-raja Assyria, Babilonia saat itu, dan hingga Romawi terakhir di masa Nabi Isa alaihissalam. Raja saat itu di Palestina adalah kerajaan Romawi. Allah Ta'ala berfirman, mengingatkan tentang atas pembangkangan mereka terhadap nabi-nabi, termasuk kepada Nabi Musa alaihissalam dan Harun tadi. Maka Allah jadikan ujian besar bagi kaum Yahudi ini. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, ingatlah ketika Tuhanmu memberitahukan bahwa sesungguhnya Dia, yakni Allah, akan mengirim kepada mereka orang-orang Yahudi sampai hari kiamat, orang-orang yang akan menimpakan kepada mereka azab yang seburuk-buruknya. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksanya dan Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jika mereka bertobat sebenarnya bisa, tapi mereka selalu membangkang, bahkan di hadapan para rasul-rasul sebelumnya mereka membangkang, bahkan mereka membunuh para rasul Allah Subhanahu wa taala yang diutus untuk mendakwahi mereka. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan nabi-nabi lainnya banyak yang dibunuh di tangan kaum Yahudi. Sehingga Allah mengazabnya. Nah, di antara karakteristik Yahudi yang digambarkan dalam Al-Quran, pembangkangan, kefasikan mereka dan kedurhakaan mereka, di antaranya diabadikan Al-Quran, mereka ini kaum Yahudi suka merendahkan kebenaran, menyakiti nabi-nabi, bahkan menghina Allah. Dalam surat Al-Maidah ayat 64, Allah mengabadikan firman-Nya, orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Maksud mereka adalah Allah itu kikir. Mereka menuduh Allah kikir, menghujat Allah itu kikir. Maka Allah menjawab, sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu dan mereka lah yang dilaknat. Sebab apa yang telah mereka katakan itu, menghina Allah semacam ini, Allah laknat. Tidak demikian, tetapi kedua tangan Allah itu terbuka. Dia memberi rizki sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Allah membagikan rizki pada hamba-hambanya ini. Baik yang beriman maupun yang kafir pun Allah tetap membagikan rizki itu. Tapi tuduhan Yahudi mengatakan Allah itu kikir, tangan Allah itu terbelenggu. Sehingga diungkapkan oleh Allah di sini, Allah melaknat mereka. Dalam ayat yang lain diabadikan ucapan mereka pula. Mereka berkata, yakni kaum Yahudi ini berkata, sesungguhnya Allah itu miskin dan kami kaya. Inilah kesombongan kaum Yahudi saat itu. Ketika nabi-nabi diutus kepada mereka, mereka mengatakan Allah miskin dan kami kaya. Dalam surat Fussilat ayat 5, Allah Ta'ala mengabadikan pula dalam firman-Nya, dan ingatlah saat Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mengapa kalian menyakiti aku? Selain menghina Allah, mereka banyak menyakiti nabi-nabi, termasuk yang diabadikan ini menyakiti Nabi Musa. Dan sungguh kalian tahu bahwa aku adalah utusan Allah untuk kalian. Kenapa beraninya kamu menyakiti aku? Dan menyakiti Nabi Musa mereka berulang. Nah, ini di antara perbuatan mereka. Merendahkan kebenaran, menyakiti Nabi, dan menghina Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian diabadikan pula sifat Yahudi ini, pengecut. Sebagaimana Allah kabarkan ketika tadi Nabi Musa mengajaknya setelah selamat dari kejaran Fir'aun dengan kemukjizatan Laut Merah terbelah. Setelah selamat, mereka diajak oleh Nabi Musa berjalan sampai ke Palestina. Sudah dekat itu perjalanan. Mereka menolak. Dan penolakan mereka diungkapkan dalam Al-Quran dengan alasan sebagaimana berikut ini yang saya berikan dalam ayat ini huruf berwarna merah. Wahai Musa, mereka menjawab, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya, yakni memasuki Palestina itu, selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu, pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua, yakni bersama Allah itu berperanglah kamu dulu. Biarlah kami tetap menanti di sini saja. Ya, disuruh Nabi Musa berperang dengan Allah, dengan Tuhannya berdua. Nanti kalau sudah menang, baru panggil kami. Kami duduk di sini saja. Maka ketika ungkapan ini disampaikan oleh mereka, Nabi Musa sedih dan Nabi Musa kemudian berdoa kepada Allah. Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dan orang-orang yang fasik itu. Maka Nabi Musa berpisah dari mereka hanya dengan Harun dan keluarga kecilnya saja. Mereka berpisah meninggalkan kaumnya yang telah diselamatkan dari kejaran Fir'aun yang bertahun-tahun menindas mereka. Nah itulah di antara sifat Yahudi dan Israel yang diabadikan dalam Al-Quran. Yang berikutnya juga Allah ungkapkan mereka itu tinggi hati, sombong. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Jum'ah, mereka menganggap manusia yang paling dimuliakan Allah adalah kaum Yahudi itu. Allah berfirman, katakanlah, wahai orang-orang yang menganut agama Yahudi, jika kalian mendakwahkan bahwa hanya kalian kekasih Allah, bukan manusia-manusia yang lain, maka harapkanlah kematian jika kalian orang yang benar. Kalau kamu menganggap sekekasih Allah, ya, dimuliakan lebih tinggi dari bangsa suku-suku bangsa-bangsa lain, maka harapkan kematian saja. Silahkan kamu mau nggak mati, berjumpa langsung dengan Allah. Katakanlah, hai orang penganut agama Yahudi, jika kalian mendakwahkan bahwa hanya kalian kekasih Allah bukan manusia lain, harapkanlah kematianmu jika kalian orang yang benar. Ini tantangan dari Allah atas kesombongan mereka yang merasa unggul dari bangsa-bangsa lain. Diabadikan pula dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman yang artinya, katakanlah, jika kalian menganggap bahwa kampung akhirat surga itu khusus untuk kalian di sisi Allah, bukan untuk orang lain, maka harapkanlah kematian jika kalian memang benar. Mereka menganggap surga itu untuk Yahudi saja. Ya, surga untuk Yahudi saja. Maka Allah membantahnya dengan mengatakan, jika kalian menganggap surga itu khusus untuk kalian, bukan untuk orang lain, harapkan kematian kalian jika kalian memang benar. Tapi mereka takut mati juga. Nah, ini di antara ayat yang menjelaskan bukti penolakan atas kemuliaan orang-orang Yahudi, ya, klaim orang-orang Yahudi. Sifat yang keempat yang diabadikan dalam Al-Quran, mereka selalu berlebih dalam mencintai harta. Ya. Berlebih dalam mencintai harta. Al-Quran mengabadikan dalam firman Allah, dan sungguh kamu, yakni kaum Yahudi, sungguh kamu, wahai Muhammad, akan menemukan mereka, kaum Yahudi, sebagai manusia yang paling rakus kepada kehidupan dunia. Bahkan lebih rakus lagi dari orang-orang musyrik. Dari orang-orang yang menyembah berhala, Yahudi lebih rakus terhadap dunia. Masing-masing di antara mereka dari kaum Yahudi ini ingin diberi umur 1000 tahun. Padahal umur panjang sekali-kali tidak akan menjauhkannya dari siksa. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ini pengungkapan dari Allah langsung dalam Al-Quran tentang kerakusan mereka terhadap dunia. Dan memang faktanya karena kerakusan mereka Allah istidraj. Mereka banyak menguasai, ya, kekayaan dunia ini.
Ya, di mana-mana perusahaan-perusahaan Yahudi ini juga banyak. Ya, tersebar di mana-mana. Sebagai istidrat dari Allah terhadap mereka. Dalam ayat yang lain, maka datanglah sesudah mereka generasi yang jahat, yang mewarisi Taurat, berarti Yahudi, yang mengambil harta benda dunia yang rendah. Ini juga penyebutan tentang sifat mereka yang tamak terhadap dunia. Berikutnya sifat mereka yang diabadikan dalam Al-Quran, keras hati. Allah Ta'ala berfirman mensifati Yahudi ini. Kemudian hati kalian menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang terbelah. Lalu keluarlah mata air daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut pada Allah. Allah sekali-kali tidak lengah dari yang kalian kerjakan. Jadi Allah memberi ungkapan kepada mereka, keras hati mereka itu dalam diingatkan kebenaran, ya, diingatkan kebaikan, mereka menolak sejak para nabi dan rasul-rasul yang banyak mukjizat saat itu. Ya, menjadi keras hati, bahkan lebih keras lagi dari kerasnya batu. Ini yang diungkapkan oleh Allah SWT. Sehingga kalau di era sekarang ini mereka membantai anak-anak kecil, membantai sesama manusia di Gaza itu, ya dunia sudah menyerukan untuk mereka menjaga itu, mereka nggak peduli karena keras hatinya yang Allah ungkapkan sekeras, lebih keras dari batu. Nah, itulah sifat Yahudi yang digambarkan dalam Al-Quran. Kemudian disebutkan pula gemar berbuat makar dan hianat. Dalam surat Yusuf ayat 5 Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan peristiwa Nabi Yakub, mengingatkan anaknya Nabi Yusuf atas makar yang akan dibuat oleh saudara-saudaranya yang beda ibu itu, yang 10 orang. Hai anakku, yakni maksudnya Yusuf, jangan engkau ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat makar untuk membinasakanmu. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Nabi Yakub sudah memberikan pengingatan kepada Nabi Yusuf bahwa saudara-saudara mereka akan membuat makar membinasakannya. Sehingga atas makar mereka Nabi Yakub sampai buta matanya. Dan atas karunia Allah, atas kemukjizatan Nabi Yusuf, maka terbelalak, mulailah terlihat mata itu terbuka kembali dari Nabi Yakub. Dalam ayat yang lain Allah mengabadikan pula, dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu. Sesungguhnya kamu, yakni Bani Israel Yahudi ini, akan membuat kerusakan di bumi itu 2 kali. Kerusakan besar di bumi 2 kali. Dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Ya, menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Bagaimana tidak sombong? Ya, kalau di era sekarang dia sudah menghabisi penduduk Gaza, yang penduduk dunia termasuk Eropa saat ini sudah juga memprotes kejadian itu. Tiba-tiba ia memerangi Iran. Ini satu kesombongan yang besar. Allah telah mengingatkan kita semua sebagai hamba yang beriman terhadap Al-Quran. Mengabadikan apa yang Allah telah sampaikan kepada Bani Israel. Sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi 2 kali. Dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Nah, ini kesombongan mereka, gemar berbuat makar dan hianat. Bahkan dikabarkan juga dalam Al-Quran, mereka membunuh banyak nabi-nabi dan rasul. Di antara rasul yang terbunuh di tangan kaum Yahudi adalah Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Kemudian Nabi Isa, yakni yang kemudian dirupakan oleh Allah, diselamatkan Nabi Isa tapi dirupakan Yudas Iskariot sebagai Nabi Isa. Itu pun atas provokasi rahib-rahib Yahudi saat itu.
ya, yang ingin membunuh Isa ibnu Maryam. Tapi Allah selamatkan dan Allah serupakan saja salah seorang muridnya, Yudas Iskariot. Nah, mereka telah sebelumnya, sebelum Nabi Isa pun mereka sudah membunuh 70 orang Nabi. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 70, sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap datang seorang rasul kepada mereka dengan membawa apa yang tidak diingini oleh hawa nafsu mereka, maka sebagian dari rasul itu mereka dustakan dan sebagian yang lain mereka bunuh. Jadi yang lainnya ditolak, tapi ada yang nabi-nabi dan rasul yang dibunuh. Dan itu jumlahnya mencapai 70 nabi dan rasul yang dibunuh. Dalam ayat berikutnya surat An-Nisa, maka kami lakukan terhadap mereka beberapa tindakan, melaknat, mengutuk mereka, ya, melaknat Yahudi, mengutuk Yahudi itu, kata Allah. Disebabkan apa? Disebabkan mereka melanggar perjanjian dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah, serta mereka itu membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar. Nah, inilah ulah kaum Yahudi di masa lalu. Masih ada nabi-nabi yang Allah turunkan kepada mereka, mereka membunuhnya karena kesombongan dan fitnah yang mereka tebarkan, sampai mencapai 70 nabi yang terbunuh. Di antaranya yang terbesar adalah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Serta upaya mereka memprovokasi Romawi yang sedang berkuasa saat itu untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Kemudian diabadikan pula dalam Al-Quran kekejaman Yahudi terhadap umat Kristen Najran. Ya. Saat itu kaum Najran ini beragama Nabi Isa, masih mentauhidkan Allah. Ya, masih mentauhidkan Allah. Jadi Allah Esa. Isa saat itu masih diakui sebagai rasul, bukan sebagai anak Tuhan. Itu kaum Bani Najran. Dia ke umat Nasrani dari kaum Nabi Isa alaihissalam, dari murid-murid Nabi Isa yang lurus. Ya. Tetapi di Najran ini penguasanya kaum Yahudi. Ya. Seorang tokoh Yahudi, pemimpin atau raja Yahudi namanya Zunwas. Mereka kemudian meminta kaum Nasrani, pengikut Nabi Isa yang lurus saat itu, masih belum menuhankan Isa, ya, masih mentauhidkan Allah, masih dari murid-murid Isa yang benar, yang lurus saat itu. Mereka dikumpulkan, dibuat parit, dibakar api, di kobaran api dalam parit itu. Siapa yang masih mengikuti ajakan Nabi Isa, maka dimasukkan ke dalam parit itu, dibakar hidup-hidup. Itu kekejaman Zunwas yang diabadikan dalam Al-Quran dalam surat Al-Buruj. Binasalah orang yang membuat parit. Yang membuat parit ini inisiasi dari Zunwas, seorang raja Yahudi Bani Najran. Binasalah orang yang membuat parit, yang berapi, yang dinyalakan dengan kayu bakar. Ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang beriman. Disuruh masuk kalau masih mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka tidak menyiksa orang mukmin itu, melainkan karena orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Nah, apa yang digambarkan dalam surat Al-Buruj ini, kita bisa bayangkan apa yang terjadi di Gaza. Mereka dengan sombong, ya, mengirimkan bom-bom di perkampungan-perkampungan fakir miskin di sana yang sudah berapa tahun dibaikot. Anak-anak kecil terbunuh di sana. Ya, dengan senang hati mereka, bersombong hati mereka. Inilah yang dikabarkan juga dalam Al-Quran. Yang mereka membuat parit dan membakar hidup-hidup orang yang beriman. Yaitu orang Yahudi yang bernama Zunwas. Pada Rasulullah dan kaum muslimin, mereka juga telah menyusun makar di zaman Nabi Muhammad SAW. Ya. Padahal Rasulullah telah memperlakukan baik dengan mereka dengan menetapkan piagam Madinah.
yang melindungi pula orang-orang Yahudi di Madinah saat itu. Tapi justru mereka yang membuat makar, ya, bekerja sama dengan orang-orang kafir Mekah, orang-orang kafir musyrikin di sekitarnya, ya, untuk mengkhianati Nabi Muhammad beserta sahabatnya dan selalu memprovokasi sahabat Nabi SAW, ya, untuk berpecah belah sampai mendirikan masjid namanya Masjid Diror yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi untuk membakarnya. Karena yang membuat ini orang Yahudi yang memprovokasi untuk menciptakan perpecahan di kalangan sahabat-sahabat Nabi. Nah, Allah tahu, Allah perintahkan Nabi suruh merobohkan Masjid Diror. Nah, pembangunnya adalah orang munafik yang berasal dari kalangan Yahudi. Dalam surat Al-Baqarah Allah mengabadikan kejadian di masa Nabi Muhammad SAW. Sebagian besar ahli kitab yakni Yahudi menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kalian kepada kekafiran setelah kalian beriman. Karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran, yakni kebenaran Nabi. Tapi Allah menyuruh Nabi dan sahabat tetap berdamai. Maafkanlah, biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Diminta untuk bersabar sampai karena ulah mereka yang berlebihan, maka Allah menyuruh Nabi untuk memeranginya. Ya, memerangi mereka, akhirnya mereka keluar dari Madinah. Kemudian berikutnya adalah kedengkian mereka. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah 40, ataukah kamu wahai orang Yahudi dan orang Nasrani mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub anak cucunya penganut agama Yahudi? Ya, ini klaim bahwa Rasul-Rasul itu adalah Yahudi, dari kaum Yahudi. Apakah kamu lebih tahu atau Allah? Siapa yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan persaksian dari Allah yang ada padanya? Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Ini klaim mereka, orang-orang Yahudi, nabi-nabi itu Yahudi semua. Allah membantahnya. Dalam ayat yang lain surat Al-Imran 67 Allah berfirman, Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani. Ia adalah seorang yang hanif, lurus mempertuhankan Allah, yakni tauhid, dan muslim. Penegasan Allah, Ibrahim adalah muslim. Bukan sesuai dengan klaim di antara Yahudi, mereka dianggap Yahudi. Tidak, dia muslim. Oleh karena itu, Ibrahim bukan dari golongan orang-orang yang musyrik. Karena dia mengesahkan Allah, muslim. Orang-orang Yahudi itu adalah menuhankan Uzair sebagai anak Tuhan, yang kemudian mereka menularkan hal ini kepada kalangan pengikut Nabi Isa saat itu, yang kemudian menjadi dominan sekarang. Ya, sebagaimana Allah abadikan dalam Al-Quran, orang-orang Yahudi berkata, Uzair itu putra Allah. Uzair ini seorang nabi di masa Bani Israel. Uzair itu putra Allah. Dan orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Jadi, penyimpangan kaum Nasrani dari ketauhidan kepada Allah sesungguhnya adalah manipulasi, penyesatan dari kaum Yahudi juga, yang tidak ingin kaum Nasrani, murid-murid Nabi Isa saat itu, terus menjaga ketauhidan kepada Allah. Maka diintervensi oleh orang-orang Yahudi, tidak lagi menyebut Uzair sebagai anak Allah, tapi kepada kaum Nasrani dimasukkan Isa itu putra Allah. Ya, mengikuti apa yang orang Yahudi lakukan. Orang Yahudi mengatakan Uzair putra Allah. Dan kemudian mereka memberikan pengarahan kepada murid-murid Nabi Isa saat itu sebagiannya dengan mengatakan Al-Masih putra Allah. Demikian itu ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru perkataan orang-orang kafir terdahulu.
Allah melaknati mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling dari ketauhidan kepada Allah. Kemudian Allah berfirman terkait dengan perbuatan-perbuatan Yahudi ini dengan ancaman azab atas kepongahan mereka. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, dan ingatlah ketika Tuhanmu memberitahukan bahwa sesungguhnya Dia, yakni Allah, akan mengirim kepada mereka orang-orang Yahudi sampai hari kiamat, orang-orang yang akan menimpakan kepada mereka azab yang seburuk-buruknya. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksanya, dan Dia maha pengampun lagi maha penyayang. Allah mengakhiri dengan maha pengampun penyayang. Kalau mereka tersadar, Allah masih mengampuni. Tapi kalau dia tidak tersadarkan, tetap kepongahannya, tetap kezalimannya itu, maka azab Allah akan timpakan kepada mereka. Ini ancaman Allah kepada mereka kaum Yahudi. Nah, kita lihat dalam sejarah Yahudi ini, Bani Israel. Dari masa ke masa, mereka sesungguhnya berada dalam kekuasaan yang karena kepongahan mereka, orang-orang di sekitarnya memusuhinya. Yahudi Israel ini seperti lupa sejarah. Selama beratus tahun, sejarah Eropa sebagai contoh, bergelimang dengan kisah penindasan dan pembantaian Yahudi. Karena bencinya mereka kepada kaum Yahudi. Karena kepongahannya kaum Yahudi, kesombongan kaum Yahudi. Dan mereka kaum Nasrani, kaum Kristen di Eropa, itu dari Vatikan juga telah menetapkan bahwa Yahudi inilah yang menjadi provokasi pembunuhan Yesus. Para paus di Vatikan sejak dahulu sebenarnya anti-Yahudi. Ya, kita lihat dalam catatan sejarah. Pada tanggal 17 Juli 1555, 2 bulan setelah pengangkatan Paus Paulus keempat, dia mengeluarkan dokumen papal bull bernama Cum Nimis Absurdum, di mana Paus menetapkan bahwa para pembunuh Kristus, yaitu Yahudi, pada hakikatnya adalah budak dan seharusnya diperlakukan sebagai budak. Nah, ini penetapan Vatikan. Paus Paulus yang menetapkan bahwa memusuhi Yahudi saat itu. Karena dianggap Yahudilah yang memprovokasi pembunuhan Romawi terhadap Yesus itu. Kemudian Yahudi saat itu dipaksa tinggal di ghetto yang hanya memiliki satu pintu masuk. Yahudi dipaksa menjual semua miliknya kepada kaum Kristen dengan harga sangat murah, maksimum 20% dari harga yang seharusnya. Di setiap kota hanya boleh ada satu sinagog, ya, rumah ibadah Yahudi. Di Roma, 7 dari 8 sinagog saat itu dihancurkan. Ya. Kemudian di tempat-tempat lain juga yang sama. Ini permusuhan dari kaum Nasrani di Eropa saat itu kepada Yahudi. Sikap tokoh-tokoh gereja semacam itu telah terbukti sangat berpengaruh terhadap nasib Yahudi di wilayah Kristen Eropa. Di Spanyol juga demikian, ya. Di Spanyol juga memusuhi Yahudi saat itu, dan dengan raja mereka, raja Spanyol saat itu adalah kaum Nasrani. Ini di Konsil Toledo, larangan perkawinan pemeluk Yahudi dengan pemeluk Kristen. Keturunan dari pasangan harus dibaptis dengan paksa. Budak-budak Kristen tidak boleh dimiliki Yahudi. Yahudi harus dikeluarkan dari semua kantor publik. Yahudi dilarang membaca Mazmur secara terbuka saat upacara kematian. Itu larangan-larangan di Spanyol. Kemudian juga di Prancis. Ribuan Yahudi dari Spanyol melarikan diri ke Prancis dan Afrika. Pada masa pemerintahan Sintila, dibuatlah keputusan The Sixth Council di Toledo bahwa Yahudi selain yang Katolik dilarang tinggal di wilayahnya. Yahudi dilarang tinggal, diusir dari negeri itu. Juga raja di Spanyol menetapkan permusuhan kepada Yahudi ini, ya.
Di Prancis juga demikian. Ya, Raja Louis ke-9 memerintahkan pengusiran semua orang Yahudi dari kerajaannya. Nah, ini juga permusuhan mereka di Eropa, di Prancis, Spanyol. Ya. Kemudian kita temukan lagi sampai di Lituania juga. Ya. Padahal di negeri ini orang Yahudi mengungsi dari persekusi kaum Kristen Barat, mengungsi di Lituania, tapi di Lituania juga diusir. Di Rusia juga demikian. Kaum Yahudi dikucilkan, diusir dari Rusia pada tahun 15 sebelum Masehi sampai dengan tahun 1722 Masehi. Itu Rusia mengusir orang-orang Yahudi. Masa-masa itu secara umum bisa dikatakan tanah Kristen Eropa bukanlah tempat yang aman dan nyaman bagi kaum Yahudi. Jadi mereka terkatung-katung saat itu di dunia. Dia sudah tidak lagi di Palestina karena di Palestina sudah dikuasai Romawi saat itu. Kemudian pada masa Umar bin Khattab mengalahkan Romawi di Palestina sehingga mengambil alih Palestina dalam kekuasaan Islam. Nah, mulai pada masa Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab merebut kota Yerusalem dari tangan Romawi Bizantium pada tahun 638 Masehi. 638 Masehi. Umar bin Khattab. Ya, Nabi sendiri Isra Mi'raj ke kota Yerusalem. Saat itu kota Yerusalem masih dikuasai Romawi Bizantium pada tahun 620 Masehi. Dan kekuasaan Islam mengambil alih Palestina 638 sampai tahun 1917 Masehi. 1917. Dari tahun 638 Masehi hingga tahun 1917 Masehi. Nah, pada tahun 1917 Masehi, Inggris menjajah negeri Palestina. Sebagaimana kita tahu, Eropa saat itu banyak menjajah negeri-negeri di Asia, termasuk di negeri kita dijajah Belanda, Portugis pernah, ya. Dan di daerah Timur Tengah, itu Yordan, Inggris, Palestina juga dijajah Inggris, ya. Pada tahun 1917 Masehi. Nah, kemudian 1917 dijajah Inggris, pada tahun 1922 Inggris menjadikan wilayah jajahan Palestina sebagai tempat buangan bagi orang-orang Yahudi Inggris, Australia, dan negara-negara Eropa serta dari Rusia, yang mereka diusir dari Rusia, diusir dari Inggris, apalagi dari Jerman saat itu oleh Nazi. Ya, pada perang dunia pertama itu. Orang Eropa menolak kedatangan pengungsian Yahudi dari Jerman. Dan akhirnya Inggris kemudian memindahkan kaum Yahudi itu, mempersilahkan kaum Yahudi Eropa untuk berbondong-bondong pindah ke Palestina. Ditampung oleh Inggris di Palestina sebagai tanah jajahan Inggris saat itu pada tahun 1922. Ya. Kemudian pada tahun 1948 oleh Inggris, tanah jajahan Palestina ini justru diserahkan kepada pemerintahan Yahudi yang kemudian menamakan diri Israel. Jadi yang memberikan mandat atau memberikan kesempatan itu adalah pemerintah Inggris saat itu, yang sebenarnya Inggris menetapkan Israel ini sebagai satu negara yang diserahkan atas negara jajahannya itu semata-mata agar bisa menghindarkan pengaruh mereka Yahudi di Eropa, yang memang Yahudi saat itu banyak dimusuhi dalam sejarah di Eropa. Ya, karena mereka kaum Eropa waktu itu Nasrani, Kristen, yang memang menetapkan dari Vatikan bahwa merekalah yang memprovokasi sampai terbunuhnya Yesus menurut mereka. Sehingga dengan adanya Israel ini yang menampung orang-orang Yahudi, maka Eropa merasa tidak terbebani. Amerika juga merasa tidak terbebani lagi dari ulah
kejahatan Yahudi di negeri-negeri mereka saat itu. Nah, itu di antara berdirinya negara Israel. Kemudian dalam sejarah tercatat, ternyata pandangan gereja yang sebelumnya sangat memusuhi Yahudi ini direvisi oleh Paulus kedua di Vatikan pada tahun 2000. Ya, pada tahun 2000 ditetapkan kemaafan untuk kaum Yahudi yang telah ditetapkan oleh kalangan paus sebelumnya, ya, paus-paus sebelumnya yang telah memprovokasi terbunuhnya Yesus, dimaafkan oleh Paulus kedua di Vatikan, merubah ketetapannya, dan itu dikuatkan lagi pada tahun 2015. Itu sejarah mereka yang sebenarnya adalah implementasi dari apa yang Allah telah firmankan. Allah akan memberikan kepada mereka azab seburuk-buruknya. Dia tidak bisa lagi memasuki Palestina saat itu dalam kurun waktu yang cukup panjang. Ya, mereka tersebar ke beberapa negeri, tapi negeri-negeri itu selalu karena Yahudi membuat ulah, mereka diusir. Termasuk yang terakhir yang besar dalam catatan sejarah adalah Jerman yang mengusir mereka, membunuh mereka. Sebelumnya ada Rusia, sebelumnya Lituania, sebelumnya juga ada Prancis, sebelumnya Spanyol. Ya. Nah, di dalam Al-Quran diabadikan dalam surat Al-Isra. Ayat keempat sampai ayat ke-7, saya bacakan terjemahannya. Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu. Sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali. Dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Kemudian kami berikan kepadamu, nah diberikan lagi kesempatan oleh Allah kepada Bani Israel ini untuk berkuasa kembali, yakni menempati kembali Palestina. Dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak. Kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar, yakni di Palestina itu, yang Israel, negara Israel ini. Ini sebenarnya istidrot dari Allah, memberikan kesempatan kamu mau tobat atau tidak dengan karunia besar itu. Ternyata memang dalam takdir Allah, dalam catatan takdir Allah, mereka nggak bisa bertobat. Maka ayat berikutnya, ayat ke-7. Jika kamu berbuat baik, kalau kamu merubah sifatmu, kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu. Dan mereka masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Sebagaimana musuh-musuh memasukinya pada kali pertama. Dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Nah, ini adalah kabar dari Al-Quran tentang masa depan Israel, kaum Yahudi, yang akan ditaklukkan, dan yang menaklukkan diberikan inisial dalam ayat ini. Mereka memasuki Masjidil Aqsa. Berarti kaum muslimin yang akan menaklukkan mereka di depan. Sebagai hukuman terakhir dari Allah kepada mereka. Dan ini dikuatkan dalam hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, tidak akan terjadi kiamat sehingga kaum muslimin memerangi bangsa Yahudi. Sampai-sampai orang Yahudi berlindung di balik batu dan pohon, lalu batu dan pohon tadi akan berbicara, wahai orang Islam, wahai hamba Allah, di belakangku ada orang Yahudi, kemarilah, bunuhlah dia. Ini adalah perumpamaan dari Nabi sampai batu dan pohon. Makna perumpamaan ini adalah semua penduduk dunia, negeri-negeri di dunia akan mendukung. Dan kalau ada Yahudi yang lari
semisal lari ke Inggris, nanti mereka Inggris yang akan memberitahu ini ada Yahudi, lari kemari, silahkan tangkap. Dari seluruh dunia akan sama-sama memiliki persepsi yang sama bahwa Yahudi ini adalah tidak berperi kemanusiaan. Dan semacam sekarang ini kondisi itu sudah terbentuk sebenarnya. Di Eropa ya sudah mulai tidak suka dengan Yahudi ini, dengan ulahnya yang tidak berperi kemanusiaan terhadap Gaza. Yang sekarang masih mendukung hanya Amerika Serikat. Inggris, Prancis sudah tidak lagi mendukung. Ya, di kalangan mereka sudah mulai tidak menyukai Yahudi ini dengan ulahnya di Gaza. Mereka diam, ya, bahkan mengkritik Amerika yang mendukung Israel dalam melakukan kejahatannya itu. Ini yang diumpamakan oleh Nabi sampai batu dan pohon pun mengatakan, "Hei orang Islam, ini ada orang Yahudi yang sebelum ini datang ini." Nah, kemudian Nabi menyampaikan dalam lanjutannya, "Wahai orang Islam, ya hamba Allah, di belakangku ada orang Yahudi, kemarilah bunuhlah dia. Kecuali pohon horkot, sebab itu sungguh pohonnya Yahudi." Ini juga sebagai bagian pengungkapan, bisa berupa perumpamaan pohon horkot. Ada juga negeri yang akan melindungi Yahudi. Ya. Nah, ternyata pohon horkot ini juga tercantum di kitabnya Yahudi. Ya. Di kitabnya Yahudi tercantum, sehingga orang-orang Yahudi saat sekarang di Israel itu menggalakkan penanaman pohon horkot. Ya. Nah, ini pohon horkot menjadi simbol penghijauan di Israel saat ini. Ini Netanyahu memerintahkan penanaman massal pohon horkot karena mereka meyakini pohon horkot ini yang menjadi pelindung mereka. Ya, trees for Israel, pohon Israel. Bahkan souvenir-souvenir seperti gelas yang saya tampilkan ini, save the horkot tree. Ya, peliharalah pohon horkot. Dan juga ini diinisiasi oleh Netanyahu juga, ya, untuk menanam massal pohon horkot. Dan itu sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi. Mereka berlindung di pohon horkot, kecuali pohon horkot, sebab itu sungguh pohonnya Yahudi. Ini adalah simbol-simbol sebenarnya untuk kita bisa membaca situasi. Kemudian ada hadis Nabi SAW berikutnya, Dajjal sebagai pemimpin besar kaum Yahudi di masa mendatang. Itu munculnya dari Irak. Nabi SAW bersabda, Dajjal akan keluar dari kampung Yahudi di kota Asbahan bersama 70.000 orang Yahudi yang mengenakan topi. Ya. Ini foto ini juga fenomena yang sekarang beberapa Yahudi suka memakai topi karena memang disebutkan mereka lah yang akan membawa kejayaan Israel menurut versi mereka. Tapi Nabi SAW mengungkapkan ini justru menjadi bakal keruntuhan mereka, yaitu mereka menjadi pengikut Dajjal, dan saat Dajjal turun, Allah karuniakan kepada kita kaum muslimin dengan kemukjizatan yang besar, turunnya Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam saat itu dengan kaum muslimin yang akan membunuh Dajjal dan membebaskan Palestina dari jajahan Yahudi Israel. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah negeri para rasul terdahulu. Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Ibrahim. Ya. Kemudian Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa alaihissalam. Ya. Banyak makam yang menjadi situs di negeri ini, Palestina ini. Ada Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Daud ada di daerah ini. Masjidil Aqsa juga tempat Nabi berisra Mi'raj ada di tempat ini, Masjidil Aqsa.
Ini Dome of Rock di area Yerusalem di depan Masjidil Aqsa. Ini masjid yang dibangun oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ini alhamdulillah kami bersama Toiba saat itu dapat berkunjung ke Masjidil Aqsa dan situs-situs yang masih terdapat di dalamnya. Ini almarhum dengan Pak Ferry Mursidan Baldan alhamdulillah saat itu. Dengan Bu Hanifah juga ikut, ada Pak Arisal, Bu Putri. Ini di Masjid Hebron, Bapak Ibu. Masjid Hebron, kita sempat berkunjung di sana. Di dalam masjid ini ada makam Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada makam Nabi Ishak alaihissalam dan makam Siti Sarah. Di sebelah kanan yang ini berfoto, sebelah kanan ini makam Siti Sarah, istri Nabi Ibrahim, dan sebelah kirinya adalah makam Nabi Ishak, Rasul Ishak. Ya, di depan foto kita ini ada makam Nabi Ibrahim alaihissalam. Di tempat ini Masjid Hebron. Ya, ada 3 makam ini. Ini di Palestina juga. Ya, alhamdulillah Allah karuniakan kesempatan kita berziarah ke makam-makam Nabi dan Rasul ini. Ini di sini ada Bu Hanifah di depan, ya. Ada Bu Endang, ada Bu Yani, ada Bu Andima, di samping teman-teman Toiba ada di sini. Ada Pak Haji Koko almarhum, Allah yarhamu. Ada Pak Ferry Mursidan Baldan, Allah yarhamu. Ada Pak Diki. Ini alhamdulillah kita dapat, mudah-mudahan Allah memberikan karunia besar atas kunjungan kita berziarah ke makam para rasul. Rasul Ibrahim, Rasul Ishak, dan Ibunda Siti Sarah alaihissalam. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian bagaimana kisah sejarah Bani Israel yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis serta fakta yang kita dapat amati dalam kehidupan dunia, dalam kesejarahan dunia saat ini. Sesungguhnya ini adalah bukti kebenaran Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kita tinggal menanti ya keberlanjutan dari apa yang Allah dan Rasulnya kabarkan. Sesungguhnya Yahudi akan Allah karuniakan azab besar atas kejahatan dan kesombongannya yang melanggar bahkan sifat peri kemanusiaan. Sejak dahulu mereka sudah menyuruh orang yang beriman, ya kaum pengikut Nabi Isa yang beriman, untuk terjun ke parit-parit api seperti yang dikisahkan dalam surat Al-Buruj. Dan mereka juga mengulangi kembali di Gaza. Dan insya Allah ke depan mereka akan mendapatkan apa yang Allah telah kabarkan kepada kita dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah selalu limpahkan keberkahan dan rahmatnya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Itulah Bapak Ibu yang bisa disampaikan untuk review sejarah berkesesuaian dengan apa yang dikabarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Untuk selanjutnya Bu Lili, bila ada yang ingin didiskusikan dipersilahkan. Silakan Ibu Bapak, bila ada yang mau ditanyakan. Saya nanya dulu, Ustaz. Ya, silahkan Bu Lili. Jadi tindakan Hitler melakukan Holocaust itu sebenarnya sia-sia atau enggak? Udah benar. Tapi relasinya Allah kasih di ayat Al-Isra ayat 6 itu jadi benar-benar jadi benar atau tidak tindakan Hitler itu? Baik, begini. Dalam konteks makna benar atau salah itu bukan wilayah kita, tapi kita menilai itulah apa yang Allah telah janjikan azab untuk kaum Yahudi. Ya, mereka diusir dari Rusia, diusir dari Spanyol, diusir dari Lithuania, sampai yang terakhir jejaknya yang masih kita sangat dekat dengan sejarah adalah Jerman yang mengusir mereka, membunuh mereka Holocaust. Ini memenuhi janji Allah. Allah menjanjikan mereka akan diazab di mana saja, orang-orang Yahudi itu. Karena mereka sudah membunuh 70 orang nabi.
Ya, termasuk rasul-rasul, di antaranya Nabi Rasul Zakaria, Rasul Yahya, ya, yang terbunuh atas ulah mereka, dan mereka memprovokasi kaum Yahudi, Romawi waktu itu untuk membunuh Isa alaihissalam. Ya, walaupun Allah kemudian melindungi, ya, terbunuhnya Isa, Allah selamatkan Isa, tapi Allah serupakan salah satu murid Isa, yaitu yang berkhianat saat itu, Yudas Iskariot. Nah, jadi mereka hanya memenuhi apa yang Allah takdirkan. Jadi kita bukan menetapkan salah benarnya. Mereka urusan mereka, tapi kita melihat bahwa apa yang Allah telah janjikan terbukti. Allah memberikan azab di mana saja mereka kaum Yahudi itu berada saat itu. Begitu Bu Lili. Baik Pak Ustadz. Silakan untuk Ibu dan Bapak yang lain. Ya, seperti contoh, maaf, satu ilustrasi saja ya. Ya baik. Ilustrasi di mana tentu kita tidak bisa menyalahkan membenarkan misalnya Amerika atau sekutu gitu ya membom Jepang, kan kita tidak sependapat ya, membom Jepang dengan bom Hiroshima itu. Tapi dengan terbomnya Jepang, kita di sebagai tanah air bersyukur saja. Bersyukurnya apa? Sehingga Jepang menjadi cabut diri dari negeri kita waktu itu. Ya, kan mengundurkan diri dari negeri Indonesia yang saat itu sempat menjajah, padahal Jepang yang membebaskan dari Belanda. Itu skenario Allah. Seandainya mungkin kalau Jepang nggak masuk ke kita, kita masih tetap dijajah Belanda, karena selama ini perjuangan sudah berabad ya, para pejuang di negeri kita membebaskan dari jajahan Belanda itu nggak bisa. Ketika kemudian Jepang masuk, justru Belanda mundur. Ya, Allah bantu dengan kekuatan Jepang. Tapi bukan berarti kemudian kita senang atas penjajahan Jepang, tentu tidak. Tapi setelah 3,5 tahun, Allah buat skenario lain. Jepang dibom Nagasaki dan Hiroshima, yang menyebabkan Jepang mundur. Akhirnya kita bisa bangkit. Dan saat bangkit, Belanda kan mau masuk lagi. Saat itu, Belanda mau masuk lagi, tapi kita alhamdulillah sudah kuat. Sehingga Belanda tidak berhasil masuk kembali ke tanah air. Nah, itu karunia Allah dalam skenario Allah SWT, tapi kita tidak menetapkan mana yang benar, mana yang salah. Apakah sekutu yang salah atau Jepang yang salah mengusir Belanda? Tidak. Ya, di sini karunianya kepada kita. Itulah istidrat. Itulah yang Allah buat aturan sedemikian, tapi hikmahnya adalah keberuntungan untuk orang beriman, dan menjadi bukti juga terkait dengan kasus Yahudi, menjadi bukti kebenaran Al-Quran dan sabda Nabi SAW, bahwa kejahatan Yahudi itu akan Allah balas, dan mereka terkatung-katung di muka bumi itu. Ya, terkatung-katung karena diminta oleh Nabi Musa masuk ke Palestina, mereka menolak dengan berkata, wahai Musa, kamu dengan Tuhanmu saja berperang, kami duduk di sini saja. Nanti kalau sudah menang, baru kontak kami akan masuk. Nah, itu Allah murka. Nabi Musa sampai murka, ya Allah, aku serahkan urusan ini kepadamu. Maka Allah haramkan mereka masuk kota Palestina. Mereka berada di negeri-negeri lain, justru mendapatkan permusuhan dari penduduk negeri-negeri yang didatangi saat itu. Begitu, Bu Lili. Baik Pak Ustadz. Silakan untuk yang lain. Belum ada Pak Ustadz. Baik, kalau tidak ada, silahkan. Silakan Bu Bu Sofi. Sofi, ya silahkan Bu Sofi. Pak Farhat, pada waktu zamannya Nazi itu di Jerman itu, mereka tuh selalu, kalau saya lihat di film itu, selalu mengejar-ngejar orang Yahudi untuk dibunuh. Apakah itu berkaitan dengan sejarah yang ada kita dengar ini, Pak? Jadi kaum Nazi itu jadi kaum tersendiri yang mengejar-ngejar kaum Yahudi untuk dibunuh gitu loh, Pak. Itu dalam film saya lihat begitu. Baik, ya. Yang pertama tadi saya sudah sampaikan bahwa kesejarahan Yahudi dimusuhi oleh negeri-negeri itu bukan di negeri Jerman saja. Ya, pertama kali di Spanyol, ya, diusir, dibunuhin mereka. Kemudian merambah ke Prancis, ke Rusia, ke Lituania, itu tercatat dalam sejarah. Ya,
sampai terakhir ke Jerman itu. Ya. Nah, ketika dia diusir dari Jerman, mereka itu berbondong balik ke Inggris, balik ke Perancis, mereka lari ke Eropa-Eropa, ya, ke Eropa-Eropa waktu itu. Nah, Eropa merasa sudah ada, karena memang ada keputusan Vatikan yang memang menetapkan Yahudi itu bagian musuh kaum Nasrani saat itu karena dia dianggap menjadi provokasi pembunuhan Yesus, Iya. ya. Nah, disitulah Inggris karena pada tahun 1917 itu menjajah Palestina, 1922 mulai meminta kaum Yahudi di Eropa untuk ditampung di negeri Palestina, ya, ditampung ke sana. Udahlah, kamu ke Palestina aja, nggak usah ke Eropa lagi. Nah, sampai sudah banyak orang Yahudi di Palestina yang mengungsi ke Palestina. Nah, Inggris tahun 1948 itu masih menjajah Palestina. Nah, diserahkanlah kekuasaan itu karena pada itu Perang Dunia Kedua, negeri-negeri penjajah kan sudah mulai kabur dari negeri jajahannya. Indonesia, Belanda sudah kabur, ya. Perancis, Portugis sudah kabur, termasuk Inggris akhirnya kabur dari negeri Palestina, tapi bukan menyerahkan ke penduduk asli Palestina, tapi justru dia serahkan kepada kaum Yahudi mendirikan negara Israel tahun 1948. Ya, Itu kesalahannya jadi di situ ya, Pak. Ya. iya, jadi ini yang terjadi sedemikian. Jadi sebenarnya Inggris membantu membantu Yahudi mendirikan Israel itu hanya untuk agar kaum Yahudi tidak menjadi ulah lagi di Eropa. Ya. Karena mereka sejak dahulu membuat ulah di Eropa pula. Hmm. Jadi diungsikan, Jadi, udahlah kamu buat negara sendiri aja, gitu. ya. Gitu Bu Sofi. Ya, jadi mereka itu ya Inggris itu tidak mengingat bahwa penduduk Palestina itu adalah penduduk asli daripada Palestina sebetulnya ya Pak ya. Jadi tidak mengingat itu Iya, sehingga iya. terjadi. Ya, Ya, karena jadi waktu itu merasa dia menjajah Palestina. Inggris menjajah ya, Palestina seperti ya saat tahun-tahun itu Belanda juga menjajah negeri kita. ya. Jadi awalnya itu karena orang Yahudi itu selalu berbuat ulah ya. Itu karena Betul, ya. ya apa ya? Karena wataknya atau bagaimana ya Pak ya Wataknya, dari sebagaimana dikabarkan tadi dalam sifat-sifat dalam Al-Quran, watak mereka jangankan kepada orang biasa, kepada rasul-rasul sedemikian digambarkan dalam Al-Quran. Menghina Allah, menghina nabi-nabi, membunuh nabi-nabi, ya. ya. Kepentingan duniawinya luar biasa. Itu. Hmm, Menghalalkan semua cara mereka itu. ya. Lalu Nabi Ismail itu dengan Siti Hajar makamnya di mana Pak? Kalau tidak diketahui, kalau Nabi Ismail Siti Hajar tidak diketahui, ya, makamnya tidak diketahui. Oh, Ya bukan mungkin ada, waktu. tapi belum tercatat dalam anunya, dalam situs. Oh, iya Pak. Waduh Pak, mengerikan sekali di film-film seperti itu tuh banyak saya lihat itu. Jadi Iya. luar biasa kaum Ya, Yahudi insya itu. Allah kita menyambut masa depan yang gemilang yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala Amin. kepada kita kaum muslimin, ya, insya Allah dengan nanti di akhir kaum Yahudi ini masih tetap bertahan Israel sampai di bawah kepemimpinan Mesias yang dianggap oleh Yahudi. Mesias yang dianggap oleh Yahudi itulah yang bernama Dajjal. Nah, saat Dajjal itu menjadi pemimpin Israel, maka Allah akan berikan pertolongan kepada kaum yang beriman dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ya, insya Allah kita semua tetap dalam kesehatan, panjang umur, menyaksikan kemukjizatan besar turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ya, saat itu Nabi Isa turun menaklukkan Israel, ya, membebaskan Palestina, khususnya Masjidil Aqsa, ya, membunuh Dajjal. Bahkan disebutkan oleh Nabi Isa membunuh Dajjal di kota Lud, ya. Kota Lud itu dekat Tel Aviv. Sudah disampaikan bahwa padahal Nabi
bagaimana tahunya di masa waktu itu. Tapi karena itu kemukjizatan wahyu, disebutkan ternyata memang ada kota Lud sekarang di dekat Tel Aviv. Disitulah Dajjal dibunuh di tangan Nabi Isa alaihissalam dan pasukannya kaum muslimin saat itu. Dan saat itu kaum Nasrani berbondong-bondong masuk Islam karena Nabi Isa yang mengklarifikasi penuhanan dirinya. Ya, aku bukan anak Tuhan. Aku hanyalah Rasul Allah, sebagaimana Rasul-Rasul yang lain, dan telah dilanjutkan kerasulanku dengan Rasul terakhir Nabi Muhammad SAW. Dan saat ini Rasul Allah yang masih diikuti ada Rasul Muhammad, dan hendaklah kalian semua kaum Nasrani masuk mengikuti tauhid keislaman. Maka Nabi mengabarkan kelak berbondong-bondong kaum Nasrani termasuk di Roma akan memasuki Islam. Nah itulah insya Allah menjadi bukti kebenaran Allah terakhir dalam kehidupan manusia di muka bumi sebelum kiamat. Apakah ada ini Pak, ya tahun-tahun kira-kira di dalam Al-Quran itu disebut zaman-zaman yang bagaimana atau tahun yang bagaimana, kejadian yang ditunggu-tunggu untuk keselamatan semua orang mukmin itu, adakah gambarannya Pak Barat? Ada, insya Allah ada. Tapi sifatnya tanda-tanda ya, yang dekat-dekat itu. Insya Allah ada. Tanda-tanda. Iya. Oh ya ya. Sangat mengerikan. Terima kasih Pak Barat. Baik, sama-sama Bu Sofi. Ada lagi Baik Bu Pak Lili? Ustadz, belum ada lagi Pak Ustadz. Oh, ada dari Mbak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya soal sejarahnya tembok ratapan, Pak Ustadz. Baik, untuk di Baitul Maqdis, di Yerusalem, itu di masjid, dekat Masjid Aqsa, itu sebelah kanan, kalau dari pintu gerbang, di sebelah kanan, paling pojok. Jadi Masjid Aqsa itu sekarang, ya memang dalam secara keseluruhan daerah itu dalam kekuasaan Yahudi, ya dalam kekuasaan Israel, bukan kaum muslimin. Tapi karena tuntutan kaum muslimin di dunia khususnya, yang kemudian ruang Masjidil Aqsa itu wilayah kaum muslimin, tapi ada ruang juga wilayah kaum Nasrani. Di situ ada makam Nabi Daud, ya David. Kemudian ada wilayah Yahudi, yang di situ ada tempat ibadah Yahudi, tembok ratapan. Nah, itu bagian kaum Yahudi, ya. Tapi dalam kesejarahan sebenarnya itu menjadi ruang ibadahnya orang Yahudi sebenarnya. Ya, tidak ada konteksnya dengan kaum muslimin, ya, tidak ada konteksnya dengan kita. Itu wilayah keyakinan mereka saja. Ya, itu sebagai yang terpisah dari peta di Masjidil Aqsa. Begitu Bu Ita. Tapi memang di area Masjidil Aqsa keseluruhan, tapi dipisahkan. Jadi kalau kita kaum muslimin datang ke sana tidak bisa masuk ke area tembok ratapan. Paling tidak kita melihat dari jauh. Dulu pada kunjungan saya yang awal itu tidak bisa masuk ke makam David yang wilayahnya kaum Nasrani. Tapi yang kedua, yang belakangan terakhir sudah bisa masuk ke makam Nabi Daud. Ya. Diberikan izin kalau tidak ada acara khusus. Begitu Bu Ita. Mengerikan. Baik Bapak Ibu sekalian, bila tidak ada pertanyaan lain, ini sebagai ungkapan sejarah, yes, kaum Nasrani berkesesuaian dengan apa yang Allah telah sebutkan dalam Al-Quran dan apa yang Nabi jelaskan. Sesungguhnya kaum Yahudi itu telah membuat makar sejak dahulu. Bahkan mereka telah membunuh 70 Nabi dan Rasul. Ya, 70 yang diutus Allah, menghinakan Allah. Ya, mereka yang juga menjadikan penyesatan-penyesatan di dunia ini. Ya, penyesatan kaum Nasrani itu juga merujuk kepada penyesatan kaum Yahudi. Yaitu kaum Yahudi menuhankan Uzair sebagai anak Tuhan, kemudian menginspirasi kaum Nasrani saat itu
untuk menjadikan Yesus sebagai anak Tuhan. Kemudian Samiri itu menyembah sapi betina, memuliakan sapi betina, sapi, ya, juga menginspirasi kaum Hindu di India, ya, yang disesatkan juga dengan menghormati sapi betina. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala telah mengungkapkan dalam banyak ayat tadi, dan Allah membuktikan bahwa Allah akan memberikan musibah dan menunjukkan kesombongan mereka. Dan saat ini kita ditunjukkan oleh Allah kesombongan mereka. Bagaimana mereka sampai tetap melakukan penistaan kepada penduduk Gaza, padahal dunia sudah mengutuknya karena tidak beri kemanusiaan. Ya. Tapi mereka masih tetap sombong, bahkan melakukan peperangan dengan Iran, dibantu oleh Amerika. Ini kesombongan yang besar yang Allah tunjukkan kepada kita, bahwa memang Yahudi sejak dahulu adalah sombong dan angkuh. Nanti insya Allah Allah buktikan kebenarannya bahwa mereka akan Allah taklukkan. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Saya cukupkan kajian kita pada pagi atau siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.